Halo semuanya, di dalam sistem operasi, efisiensi waktu pemrosesan CPU adalah kunci utama. Hari ini, aku akan membahas salah satu algoritma penjadwalan, yaitu Highest Ratio Next atau disingkat HRN. Apa sih HRN itu? HRN adalah algoritma penjadwalan proses yang unik. Pertama, dia bersifat non-preemptive. Artinya, pemroses tidak bisa diambil alih oleh proses lain sampai tugas yang sedang berjalan benar-benar selesai. Kedua, HRN menggunakan prioritas dinamis. Berbeda dengan algoritma lain yang prioritasnya tetap, di HRN, prioritas sebuah proses akan terus meningkat seiring bertambahnya waktu tunggu di dalam antrean. Algoritma ini hadir sebagai penyempurnaan dari Shortest Job First atau SJF. Pada SJF, proses besar seringkali terabaikan atau mengalami starvation. HRN akan memastikan proses yang sudah menunggu lama akan mendapatkan kesempatan yang adil untuk dilayani. Rahasia kekuatannya ada pada rumus ini. Prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan, lalu dibagi dengan waktu layanan. Di sini, W adalah durasi proses di dalam antrean ready. Dan S atau burst time, durasi eksekusi yang dibutuhkan. Semakin lama proses menunggu, semakin besar nilai rasionya. Di sini aku akan kasih contoh singkatnya atau bisa dibilang simulasi kecil. Yang pertama, pada milidetik ke 0 atau awal hanya ada proses 1 atau P1. Maka P1 langsung dikerjakan hingga selesai di milidetik ketiga. Di milidetik ketiga, P1 selesai. Saat ini di antrean hanya ada P2, sementara P3 dan P4 belum datang. Jadi P2 langsung dikerjakan sampai selesai di milidetik ke-9. Nah, di milidetik ke-9 HRN beraksi untuk menyelamatkan hari. P2 sudah selesai dan sekarang yang di antrian ada P3 dan P4. Kita lihat siapa yang akan duluan diproses dengan menghitung rasio tanggapannya. P3, waktu tunggunya 5 milidetik. Rasionya adalah 5 ditambah 4 dibagi 4. Hasilnya 2,25. Sementara P4, waktu tunggunya 3 milidetik. Rasionya adalah 3 ditambah 5 dibagi 5. Hasilnya 1,6. Jadi, karena P3 rasionya paling tinggi, maka P3 akan dikerjakan terlebih dahulu. Setelah itu P4. P3 dikerjakan sampai milidetik ke-13. Dan yang terakhir, P4 dikerjakan sampai selesai di milidetik ke-18. Ini adalah bentuk Gantt chartnya. Terlihat jelas urutan kerja sistem komputer yang dimulai dari milidetik ke-0 hingga ke-18. Nah, terus HRN ini digunakan di mana aja? Sebelum kita ke contoh teknologinya, kita akan coba untuk menganaloginya terlebih dahulu. Yang pertama di sini saya akan memberikan analogi rumah sakit. Bayangin kalian ada di unit gawat darurat atau di UGD. Dokter biasanya mendahulukan pasien yang kondisinya kritis, tapi penanganannya cepat. Tapi gimana dengan pasien yang lukanya
lukanya butuh operasi 3 jam, jika rumah sakit pakai sistem cepet-cepetan, si pasien operasi ini tidak akan pernah masuk ke ruang bedah. Dengan prinsip HRN, meskipun operasinya lama, karena dia sudah menunggu sangat lama, sistem akan menaikkan prioritasnya agar nyawanya tetap tertolong. Inilah etika di balik algoritma. Analogi yang lain yaitu manajemen antrean di bank modern. Pernahkah kalian ke bank dan melihat layar antrean? Terkadang orang cuma mau setor tunai 1 menit didahulukan dibanding orang yang membuka rekening 30 menit. Tapi, coba perhatikan. Jika si pembuka rekening sudah duduk di ruang tunggu selama 2 jam, sistem bank biasanya akan otomatis memasukkan ke antrean berikutnya. Ini adalah implementasi HRN untuk menjaga kepuasan nasabah agar tidak ada yang merasa dianaktirikan. Contoh di dunia teknologi. Bayangkan aja sebuah server yang harus melayani jutaan permintaan data. Permintaan data gambar kecil yang besarnya kilobyte pasti diproses instan. Tapi ada juga permintaan data video besar yang bisa sampai bergiga-giga. Kalau server cuma mendahulukan gambar kecil, si pengunduh video tidak akan pernah selesai download. HRN memastikan request yang data besar yang sudah mengantri lama di server tetap diprioritaskan agar koneksi tidak putus atau timeout. Di perusahaan besar seperti Google atau NASA, mereka memproses data raksasa. Jika mereka hanya menggunakan algoritma FIFO, first in first out, tugas kecil akan terhambat tugas besar. Jika pakai SJF, tugas besar tidak akan berjalan. HRN menjadi jalan tengah yang adil di infrastruktur cloud. Ia menyeimbangkan beban kerja CPU, sehingga sistem tetap produktif tanpa mengabaikan tugas-tugas berat yang penting. Jadi, HRN bukan sekedar angka di atas kertas. Dia adalah filosofi tentang keseimbangan. Dia mengajarkan komputer dan kita bahwa kecepatan itu penting, tapi keadilan yang mereka yang sudah bersabar adalah hal yang tidak bisa ditawar. Jadi, intinya HRN adalah tentang keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Semakin lama kamu bersabar menunggu, semakin besar prioritas yang kamu dapatkan. Terima kasih yang sudah menyimak video sampai akhir. Semoga video ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.